Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para habaib, para ulama, para masyayikh, para kiai, para tuan-tuan guru, ustadz, ustadzah, bil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Nizamuddin beserta dengan Ibu Nyai Dr. Anda Tiaman beserta seluruh sivitas Akademi Pondok Pesantren Ummul Masakin, semoga senantiasa beliau-beliau dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Abah Kiai Haji Ahmad Joko Yulianto, begitu juga pimpinan Forum Pondok Pesantren Sejambi, beliau yang mulia hadir tengah kita, Ketua MUI yang mewakili Pak Gubernur, mewakili Pak Bupati, begitu juga dari kepolisian, dari TNI, Pak Camat, Pak Kades, semua yang sudah membantu acara haflah sekaligus tasyakuran milad yang ke-12 Pesantren Ummul Masakin. Mudah-mudahan diberkahi, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitasnya. Amin ya rabbal. Teman-teman dari Kiswa Center Indonesia yang menjadi wasilah saya bisa berhadir di tengah-tengah ibu dan bapak dan juga para santri dengan program dakwah sekaligus sosial, mengajak kita semua bersama-sama untuk sedekah. Saya dengan sedekah waktunya, sedekah ilmunya, sedekah budgetnya, bahkan sedekah syahwatnya. Paham Bu? Sedekah syahwat. 6 hari tak jumpa anak, tak jumpa bini, kemana lagi kan ku cari labuan hati di Jambi ini. Mau pulang begitu jauh, insya Allah besok kembali. Habis anak orang ini sudah 6 hari. Alhamdulillah, semoga Kiswa Center Indonesia dengan program mengajak para dai ke pelosok negeri yang nun jauh di Mato, insya Allah senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, wali-wali santri, santri-santri yang istimewa, termasuk adik-adik saya yang hari ini sudah lulus ya. Selesai sudah nih. Mau kemana? Kawin? Kuliah? Kerja? Ayo, kuliah sambil kerja, kerja sambil kuliah, kawin, kerja, kuliah, tiga-tiganya sekalian ya. Ini yang cowok-cowok, mau kemana? Selesai dari sini mau kerja, cari duit? Belum. Kuliah? Cari duit? Nah, nggak ada yang buang masalahnya. Kok cari-cari gimana duit? Mudah-mudahan berkah ilmunya semua, manfaat yang didapat. Sebab orang yang mondok itu kekuatannya dahsyat, lahir batin, dunia akhirat, bumi dan langit. Ini kekuatan yang kalau disatukan itu kayak Dragon Ball. Pernah nonton film Dragon Ball? Nah, gurunya itu siapa? Nah, jin kura-kura. Ya, kalau ada masalah datang ke gurunya itu. Nah, kekuatan bumi, langit, dunia, akhirat, ikhtiar, doa, pesantren ajarkan itu semua. Karenanya orang-orang yang lulus dari pesantren, insya Allah hidupnya mudah, urusannya gampang, segala hajat
mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Pertama, dimulai dari bapak ibunya. Orang yang mondokin anaknya ke sekolah agama, setidaknya dia sudah menjadi orang tua yang mengamalkan wasiat pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang pertama, ya. Yang pertama, Allah kasih pesan buat ibu dan bapak, buat semua orang tua yang punya anak. Kalau kau punya anak, maka kau harus khawatir. Kalau kau sudah punya rasa khawatir, muncul rasa takut. Kalau sudah muncul rasa takut, maka kau akan memprotek, akan menjaga. Apa yang dikhawatirkan? Kalau anakmu lemah. Apanya yang lemah? Imannya, ilmunya, akhlaknya. Dan 3 instrumen ini, iman, ilmu, akhlak, insya Allah ada di pondok pesantren Ummul Masakin. Betul nggak? Betul kan? Maka berbahagialah ibu dan bapak yang sudah menitipkan anak-anaknya menjadi santri di pondok pesantren ini. Semoga ibu bapak termasuk orang yang menjalankan amanah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah suruh kita khawatir? Sesuatu yang dikhawatirkan itu pasti sesuatu yang mahal. Ibu punya emas nggak? Berapa kilo? Nah itu Mas Bejo 70. Jangankan emas 2 kilo, 3 kilo, emas yang cuma 10 gram, khawatir nggak hilang? Khawatir nggak dicuri? Kalau udah khawatir, takut hilang, apa yang ibu lakukan? Ibu akan protek, lindungi emas itu. Diumpetin di mana? Di BH. Biar nggak dicopet, biar nggak diambil. Masa copet mau rojok-rojok BH? Maaf nih, mak-mak kita dulu gitu. Naruh duit di mana dia? Taruh sini aja pula. Copet mana yang mau ngambil? Oh di sini bisa hilang. Taruh tas disobek, taruh di sini. Apa nggak cerdas tuh mak-mak kita? Ini bener ini fakta ya. Maaf. Di depan Ka'bah aja ada copet kok. Bukan copet ngambil, sobek silet. Berapa banyak jamaah itu ya, kantong tasnya sobek di depan Ka'bah. Nggak kenal tempat copet ini. Makanya mak-mak kita langsung taruh sini. Set. Dan itu ada merek toko emasnya tuh. Gue gini-gini punya emak loh. Emak gue juga sama begitu. Iya, cerdas itu. Karena takut emasnya hilang, karena takut duitnya hilang. Kenapa takut? Karena ini barang berharga. Allah suruh kita khawatir karena anak ini adalah sesuatu yang berharga, bahkan tidak bisa dihargai dengan berapapun banyaknya duit. Contoh, ada orang
kaya. Duitnya banyak Pak. Saya punya kawan itu macam-macam orang udah. Ada yang pengusaha batu bara, pengusaha batu bata, ada juga. Duitnya miliaran, ratusan, mungkin ada yang triliunan. Saya punya kawan itu punya pesawat jet pribadi tuh. Harganya sampai 800 miliar. Punya 2. Taruh di mana parkir? Di Halim Perdana Kusuma. Itu sebulan itu berapa ratus juta itu parkir dia bayar. Kita parkir 2.000 itu berantem sama tukang pecel lele. Dia parkir itu ratusan juta udah kaya. Mobilnya walaupun bannya 4 beda merek, harganya bisa 20 miliar. Orang takut sama air, dia beli rumah di tengah laut, dia beli pulau, banyak duitnya. Tapi anak nggak punya. Anak nggak punya. Kau mau sumbang nggak? Kawin sama dia. Kalau mau bawa kau. Tapi bininya galak. Tak dikasih juga itu, lakinya kawin lagi. Bininya galak. Usia sudah tua, anak belum dapat, harta berlimpah. Uang yang triliunan itu tak bisa bikin dia dapat anak. Nah ini orang Jambi ini, apa kerja kita? Kebun, karet, sawit, sawah, ya. Berapa duit kita? Ada 1 triliun. Pertanyaannya, berapa anak ibu sudah? Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 4, ada yang 12, ada yang 10. Itu yang duitnya 1 triliun lebih, setengah aja nggak punya dia, setengah anak nggak punya, apalagi sampai 8. Ini yang kerja di kebun, anaknya baris kayak pasukan militer. Pertanyaan saya, kayak mana? Ibu atau dia? Nah, tetap kayak dia lah. Hibur-hibur hati aja kau nih. Tapi belum tentu sebahagia kita. Kita belum punya, masih bisa harapan ada duit beli. Dia udah punya duit, sampai hari ini duitnya tidak bisa beli anak untuk rahim bininya. Kita punya duit, mau beli mobil apa? Sama pabriknya masih ada, beli helikopter, beli pesawat, beli, yang penting ada duit. Dia punya duit, nggak bisa dia beli anak. Subhanallah, itu kenapa Allah suruh kita khawatir Pak? Karena anak itu sesuatu yang mahal, yang istimewa, yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang diberikan anak keturunan. Mudah-mudahan yang belum dapat hari ini ketularan bisa cepat mendapatkan anak. Amin ya Rabbal. Inul Daratista, tahu Inul? Pengen punya anak 1 sampai gini hari. Berapa duit dia habiskan untuk program-program bayi tabungnya? Gagal lagi, gagal lagi. 1 miliar kurang lebih dia habis untuk bayi tabung. Berapa coba harga tabung di Jambi? 20.000. Itu LPG loh, tabung gas. Ayo, tak perlu keluar 1 miliar, sudah 5 tadi. Kalau dihitung berapa itu berarti? 5 miliar. Yang punya anak 7 miliar, punya anak 10 miliar. Apa nggak kaya tuh ibu dan bapak? Makanya kalau udah punya duit, jual anaknya. Jangan. Kata soulmate mahal ya, anak 1 miliar. Udah jual aja, ntar bikin lagi. Nah, ini sebuah analogi bahwa seorang Inul saja untuk 1 anak rela keluar 1 miliar. Apa ndak bersyukur kita sama Allah? Tanpa uang 1 miliar, anak kita sudah banyak.
Itu yang harus disyukuri. Ya, betul nggak? Makanya disuruh khawatir. Satu, tidak semua orang punya. Kalau berlian, semua orang bisa punya. Emas, semua orang bisa punya. Tapi kalau anak, yang kaya belum tentu punya, yang berduit belum tentu dapat. Nah, itu mahalnya anak, itu istimewanya anak. Satu, secara dunia tidak semua orang dititipkan. Dua, punya rumah, punya mobil, punya emas, punya berlian, punya harta. Kalau mati meninggal dunia, ikut nggak? Ikut nggak? Jadi warisan buat istrinya, buat anaknya, buat ibu kawin lagi, ya. Nah, masa nggak mau kawin lagi kalau lakinya punya duit banyak? Kawin lah. Mau ngapain kenal-kenal? Kawin aja. Kalau masih muda, boleh nggak? Boleh. Bapak, apalagi bapak. Pak, punya duit, laki, ya, suami punya duit nih, bapak nih, bini meninggal, kawin lagi nggak? Ya. Jangankan udah meninggal, masih hidup aja pengen kawin lagi. Belum meninggal, pengen kawin lagi. Normal. Saya pengen, kalau ditanya, tapi kalau disuruh mundur. Saya mending berantem sama singa daripada sama bini saya. Kalau sama singa udah pasti kalah, tapi kalau sama bini belum berantem udah kalah saya. Nah itu. Ya Allah ya Karim, sudah dikasih makan, dikasih duit, dikasih perhiasan, masih galak juga. Ya, tiap hari dikasih makan nih, sampai pada bengkak-bengkak begini nih. Tetap aja ngomel, galak, marah, tapi bapak sabar. Kenapa? Orang yang sabar sama bini, insya Allah jadi wali. Itu kata Imam Ghazali. Salah satu ciri kewalian, istrinya galak. Jadi kalau istri marah-marah, Pak, bersyukur, Pak, alhamdulillah, mempercepat kewalian ini, mempercepat kewalian ini. Wali ini. Dan ingat, kalau sudah jadi wali, Allah tidak akan biarkan walinya menderita. Di rumah tidak dapat hiburan, Allah siapkan hiburan di tempat lain. Macem-macem gak, mah? Ada wali, istrinya bawel, cerewet, nggak bisa ditaklukkan, macan di hutan takluk. Dia bantuin itu, bawa kayu bakar, sampai di pinggir kampung, macannya pergi. Macan takluk, bini tidak takluk. Allah hibur, itu hati si wali. Macan yang liar bisa takluk. Sekarang macan jarang, tapi di Instagram mama-mama cantik itu banyak. Hati-hati kau, macan berkeliaran itu. Wali, bagaimana? Masih mau cerewet? Masih mau bawel? Wali bentar lagi nih. Masya Allah. Itulah anak. Kenapa Allah suruh kita khawatir? Karena ini sesuatu yang istimewa. Di dunia, harta semahal apapun tidak akan dibawa. Bahkan istri bisa berpisah, suami bisa berpisah, tapi anak sampai akhirat akan tetap bersama dengan ibu bapaknya. Dia bisa menjadi syafaat, dia bisa menjadi penolong di saat yang lain membutuhkan pertolongan, di saat yang lain kebingungan mendapatkan pertolongan. Selain syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak kita bisa menjadi syafaat yang menolong kita nanti di akhirat. Berapa banyak, kata Nabi, orang tua yang masuk surga bukan karena amal ibadahnya, tapi karena anaknya yang soleh dan solihah. Dan berapa banyak orang tua yang masuk neraka bukan karena dosanya, karena lalai menjaga amanah anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah, bersyukurlah ibu dan bapak yang sudah menitipkan anaknya di pondok pesantren,
terkhusus di pondok pesantren Ummul Masakin. Amin ya rabbal. Itu satu, kebahagiaan buat ibu bapak. Dua, saya tadi bicara dengan Kiai Nizamuddin tentang nama, kenapa namanya Ummul Masakin. Ibu, orang tua bagi orang-orang miskin. Dalam bayangan orang, ini yang sekolah orang miskin semua. Tapi tidak, kata beliau. Pesantren Ummul Masakin harus menjadi ibu bapak orang tua bagi orang-orang yang miskin di Indonesia ini. Tepuk tangan dong. Berarti pondok pesantren Ummul Masakin mencetak kader-kader yang insya Allah kaya dunia akhirat, kaya imannya, kaya ilmunya, kaya akhlaknya, dan kaya dengan hartanya. Jangan alergi jadi orang kaya, harus kaya orang Islam itu, dan berniatlah terus gimana supaya kaya, punya duit. Sebab meminta-minta itu tidak enak, butuh nggak ada yang bantu itu tidak enak, tapi jadilah penolong bagi yang membutuhkan. Niatkan itu, pasang niat, ya Allah, jadikan anak-anak saya anak-anak yang kaya, hatinya kaya, ilmunya kaya, imannya kaya, hartanya pun juga melimpah ruah. Kalau kita buka sejarah, banyak ulama-ulama kaya, Pak, yang mungkin ulama sekarang nggak ada apa-apanya kekayaannya dengan mereka. Sebut saja Imam Malik, imam para mazhab, karena Imam Malik itu guru daripada Imam Abu Hanifah, guru daripada Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i beliau adalah gurunya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini guru dari semua guru, tapi gaya hidupnya high class. Saudara buka itu sejarah Imam Malik, ini ulama-ulama high class. Pakaian yang dipakai Imam Malik tidak ada pakaian lokal, semua impor. Semua impor. Kalau sekarang tuh dari Paris, sendalnya, sepatunya, bajunya itu mahal semua. Ada kaos harganya 16 juta, gimana ceritanya tuh? Kita ke pasar malam 16.002. Ini satu kaos bisa 16 juta. Imam Malik itu nggak mau pakai pakaian lokal, dia pakai pakaian impor. Kendaraannya, kalau sekarang mungkin kendaraan mewah, dulu kuda terbaik. Karpetnya dihitung 500 juta itu karpet. Kalau dikuruskan sekarang, apa kata beliau? Dengan wibawa ilmu dan harta yang saya punya, bagaimana cara orang merendahkan saya? Jangankan saya merendahkan diri, orang aja nggak sanggup merendahkan saya. Kaya, punya ilmu, beliau tidak pernah mau datang kemana-mana. Ada siapa kek, dia yang sudah datang ke sini. Bahkan Imam Syafi'i ketika mau belajar dengan Imam Malik itu nggak langsung datang ke majelisnya, Pak. Ini ulama susah ditemuin. Kirim surat ke gubernur Mekah, surat itu dibawa ke gubernur Madinah, baru dibawa ke Imam Malik. Itu prosedurnya panjang untuk Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Saking high classnya ini ulama. Geleng-geleng kepala Imam Syafi'i ngelihat Imam Malik. Ada ulama kaya begini. Masa sih ulama kaya? Awalnya Imam Syafi'i itu agak miring ngelihat ulama kaya, agak sedikit pandangannya beda. Tapi ya namanya guru dengan murid nggak ada masalah, ya. Sampai selesai, muatok hafal, semua ilmu hafal, semua sudah bisa diamalkan, semua sudah bisa difatwakan. Imam Syafi'i izin, wahai guru, kemana lagi aku harus belajar? Kalau ada Imam Abu Hanifah masih hidup, kau belajar dengan Abu Hanifah. Tapi Abu Hanifah sudah wafat, kau pergi ke Imam Syaibani. Pergilah Imam Syafi'i ke Imam Syaibani. Sampai di rumah Imam Syaibani lebih kaya dari Imam Malik. Sampai ke rumah Imam Syaibani di meja makannya lagi ngitung batangan emas.
Lu kan meja makan seblak, apa jengkol di atas meja makan. Ini batangan emas. Dan masih banyak lagi. Artinya apa? Ini doa dari guru-gurumu ini, dari Kiai Nizamuddin, dari Nyai Tiaman. Ini doa. Kau harus jadi orang yang berdaya, gagah. Kau harus punya uang yang banyak agar kau menjadi penolong buat mereka yang susah. Kau menjadi penolong buat mereka yang miskin. Kau menjadi penolong buat mereka yang yatim. Kau menjadi penolong buat mereka yang ingin perlindungan. Amin ya Rabbal. Apapun kau nanti punya kedudukan, pejabatkah, DPR-kah, Bupatikah, Wali Kotakah, Gubernurkah, pimpinan-pimpinan partaikah, bahkan presiden sekalipun, kau harus punya rasa itu. Kau jadi pelindung bagi siapapun. Kau menjadi penyayang bagi siapapun. Masya Allah. Amin ya Rabbal. Ini niat dari kiaimu, ini niat dari gurumu. Maka pasang niat itu, hujamkan di hati, agar Allah mudah-mudahan mewujudkan apa yang menjadi niat kiai-kiai kita. Amin ya Rabbal. Sebelum saya lanjut, saya ingin, dan sebelum saya lupa, tadi saya sudah sampaikan bagaimana saya bisa sampai ke sini. Saya ini mensedekahkan segalanya hanya karena ingin rindu jumpa dengan teman-teman, sahabat-sahabat, ibu dan bapak di pelosok yang mungkin kebingungan karena teman-teman Kiswa. Nah, mereka punya program dakwah, mereka punya program sosial, mereka punya program ekonomi. Saya ajak kita ikut andil. Semoga apa yang menjadi program teman-teman Kiswa Center Indonesia, pahalanya mengalir juga buat kita semua. Amin ya Rabbal. Kepada teman-teman mungkin dipersilahkan sambil kita membaca sholawat untuk Nabi SAW. Abdul, mana Abdul? Salatullah salamullah ala toha Salatullah salamullah ala yasin tawassalna Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Sulahi salimil ummah minal afat wa min hammihi wa min ummah min ahlil badriyah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hujan rintik semoga jadi rahmat, karena waktu hujan adalah waktu mustajab. Jadi jangan sia-siakan lagi hujan turun itu, jangan gerutu, jangan marah, jangan gerundel, langsung doa. Ya Rob, minta apa? Tadi kita bilang doa. Allah turunin wasilahnya, karena hujan itu menjadi wasilah penyebab doa mustajab. Doalah, minta dunia, minta akhirat, buat diri, keluarga, anak. Jangan lupa untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil nanti saya lanjut, kita akan merenung sejenak, berzikir, kemudian juga melawat, tambah pula kita mengisi rohani kita. Beliau yang mulia datang bersama dengan saya dalam program perjalanan Kiswa Center ini, dakwah dari kampung ke kampung, pondok ke pondok, desa ke desa, kepada yang mulia Al-Mukarram Al-Muhtaram Abah Ki Haji Ahmad Yulianto. Kepada beliau kita persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silakan Abah Joko menemani kita di panggung. شكر